Group dan Assembly. Kedua tools ini berfungsi hampir sama, yaitu mendefinisikan beberapa benda menjadi satu kumpulan. Tetapi secara umum, lebih dari itu. Dan yang menjadi salah kaprah adalah kita sering mengasumsikan bahwa grup dan assembly itu berfungsi seperti komponen dalam SketchUp. Yang menjadi tantangan adalah setelah benda-benda tersebut didefinisikan menjadi satu, maka benda-benda ini atau benda grup assembly ini harus bisa ditampilkan dengan berbagai macam kondisi yang ada. Sehingga benda tersebut harus bisa beradaptasi dengan tuntutan kondisi tersebut. Grup memiliki keunikan, yaitu dia mampu memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan model dan annotation. Dalam artian beberapa annotation sekaligus. Sedangkan assembly adalah memiliki keunikan untuk memberikan informasi terhadap kumpulan benda tersebut menjadi gambar danah tempak potongan schedule secara independen terpisah dari model utama. Persamaan kedua dari fungsi ini adalah sama-sama mendeskripsikan beberapa benda menjadi satu. Tetapi keunikannya adalah bagaimana tools ini menyikapi benda annotation-nya. Group. Padahal kita tahu bahwa annotation ini bekerja bukan di model, tetapi mereka memiliki lapisan tersendiri. Tetapi walaupun demikian, annotation ini membutuhkan model dalam menentukan konten dari annotation-nya. Sehingga dalam satu view bisa memiliki beberapa kelompok annotation. Contoh annotation untuk denah, furniture, atau ceiling dengan view dari level. Sehingga untuk tools group, setelah kita mendefinisikan suatu benda dan annotation ini menjadi group, maka dia akan membuat dua kelompok secara otomatis. Yang pertama adalah model group, yaitu pengelompokan model, dan detail group adalah pengelompokan annotation atau detail. Dalam satu view bisa terdiri dari beberapa kelompok annotation. Demikian juga dengan tools group ini. Maka setelah menjadi grup, secara otomatis muncul di project browser dan memperlihatkan grupnya dan detailnya. Setelah ini kita bisa memperlakukan grup ini menjadi benda yang terpisah dan kita bisa copy ke posisi yang berbeda dengan kelompok detail grupnya. Sehingga selain kita mengcopy kelompok benda tersebut, kita juga membawa keterangan dari kelompok tersebut. Kita tidak usah mengulang kembali. Contoh grouping, di sini terdapat suatu kumpulan benda wall dan doors. Dan di sini dilihat kita akan coba group, kita langsung group. Tapi di sini belum terdapat annotation sehingga yang terbuat hanyalah create model group saja. Di sini kita ganti namanya menjadi kumpulan. Dan apabila kita cek di project browser, maka sudah ada grupnya dengan nama kumpulan. Sama dengan grup lainnya, apabila kita copy, maka semuanya akan ikut tercopy. Ini juga berlaku untuk apabila kita mirror. Itu akan termirror bendanya. Maka perhatikan benda-benda yang bukaan dari kiri atau hanya dipergunakan dari sebelah kiri dan kanan. Apabila salah satu dari benda grup ini kita double klik dan kita edit ini, maka semua benda yang sama grupnya akan berubah sesuai dengan apabila salah satu diedit. Contoh kali ini akan mengedit keempat temannya yang lainnya. Dan mereka karena benda ini ada yang overlap, maka dia akan bereaksi. Inilah yang menyebabkan berhati-hatilah terhadap grup, sebab semua kondisi grup tidak selalu sama. Setelah itu kita dapat memberikan tagging. Pada saat tagging kita mesti sering-seringlah pencet tab karena untuk memastikan benda yang dipilih adalah wall bukan dari grup tersebut. Sebab grup bisa juga diberi tagging. Pemberian tagging pada grup ini tidak serta-merta dia akan terattach dengan grupnya. Kita harus mengattachnya terlebih dahulu dengan create attach group, maka dia akan otomatis mengattach keterangannya pada grupnya. Kita cek OK dan kita bisa lihat di model kumpulan dan di bawahnya terdapat floor plan keterangan. Itu artinya sudah terattach. Dan untuk keempat grup lainnya tidak serta-merta langsung muncul karena attach detail group ini bersifat on off sehingga kita harus bisa meng-on off-kannya terlebih dahulu. Bahkan detail group ini bisa lebih dari satu grup.
Sangat berbeda dengan grup. Apabila terdapat annotation, maka kita tidak mendefinisikan assembly ini, sehingga tidak boleh ada elemen annotation atau detail. Setelah assembly ini didefinisikan, maka muncul dalam project browser di bawah assemblies. Tujuan assembly ini memang untuk mendefinisikan menjadi satu, tetapi bukan untuk di-copy ke tempat lain. Ini karena tidak memiliki working plan yang jelas. Tujuannya mereka adalah untuk mendetailkan kelompok ini secara terpisah. Contoh assembly, kita bisa klik bendanya keseluruhan. Di sini terdapat model dan annotation, dan kita klik di assembly, maka tidak bisa sebab annotationnya masih terselect. Di sini kita filter wall tag-nya agar tidak terselect. Setelah itu kita bisa klik di assembly, dan assembly-nya sudah jadi. Tapi ini belum terjadi apa-apa. Jadi apabila kita klik di assembly, kita bisa edit assembly-nya dan seterusnya. Apabila kita merubah. Tapi kita bisa untuk membuat grid view-nya, kita create view dan kita pilih view apa aja yang mau dibuat. Di sini tidak hanya view, ada schedule bahkan sheet. Pada saat kita sudah memilih apa yang kita mau buat, maka secara otomatis di project browser di bawah assembly wall itu semua view-nya ini sudah dibuat. Tetapi apabila kita perhatikan view-view dan schedule dan bahkan sheet ini terlepas dari project browser kumpulan dari projectnya. Dia benar-benar berdiri sendiri. Sehingga untuk proses selanjutnya kita bisa merhatikan view-view standar yang sudah dibuat oleh Revit. Bagaimana mengedit grup dan assembly ini? Edit group. Grup di sini terdapat add and remove, yaitu untuk menambah atau mengurangi suatu model. Dan untuk menambahkan detail group atau annotation, kita menggunakan attach. Sedangkan di assembly, karena tidak ada annotation, maka lebih sederhana. Yang didefinisikan itu hanya model. Add dan remove ini untuk menambah atau mengurangi model. Selanjutnya adalah ungroup atau disassembly. Fungsinya hampir sama, yaitu untuk membongkar atau membuka dari definisi dari tools tersebut. Keunikan group adalah attach detail group, yaitu memperlihatkan detail group tertentu pada view tertentu. Dalam satu view bisa terdiri dari beberapa detail group. Jadi walaupun dalam satu grup ini terjadi dari berbagai macam informasi, bisa digunakan dalam berbagai macam kondisi keterangan. Keunikan lain dari grup adalah link. Setelah grup ini kita definisikan, grup ini bisa kita jadikan external files yang terpisah. Ini memungkinkan terutama untuk benda-benda yang sudah semakin kompleks, tetapi kita linkkan. Setelah menjadi file tersendiri, maka dapat diperlakukan seperti eksternal dalam format Project Revit. Keunikan lainnya dari grup adalah, walaupun sudah didefinisikan model grupnya, tetapi bentuk ini bisa dinonaktifkan sebagian bentuknya, tapi bukan di-remove. Artinya, benda tersebut masih ada tetapi tidak diperlihatkan dalam kondisi tertentu. Biasanya untuk tipikal unit kamar yang temboknya saling berhimpitan. Keunikan assembly, yaitu setelah didefinisikan, maka kita bisa membuat satu set baru yang terpisah. Kumpulan gambar denah tampak potongan, detail bahkan material take off dan schedule terhadap assembly tersebut. Secara default dibuat dari berbagai macam view dan disusun dalam satu sheet secara terpisah. Hal-hal khusus pada grup. Apabila kita perhatikan bahwa grup itu harus bersifat internal, sehingga benda apapun yang terkoneksi dengan grup itu harus dipisah. Contoh di sini terdapat wall dan kita harus disallow join untuk memastikan bahwa benda yang dari luar tidak terkoneksi dengan benda di dalamnya. Contoh lain, apabila kita mau mirror benda ini dengan salah satu sisi dindingnya, maka dia otomatis dinding tersebut akan overlap dengan dinding lainnya dari grup lain. Sehingga oleh sebab itu, biar tidak overlap, maka salah satu dinding dari grup tersebut harus di-hide-kan. Dan ini hanya berlaku untuk grup tersebut, tidak untuk grup-grup lainnya. Inilah salah satu kelebihannya. Jadi walaupun grupnya ini sudah ada, tetapi di dalamnya elemen dalam grup itu masih bisa dikecualikan.
Grup ini bisa di-copy dengan cara kita mengeditnya, terus kita bikin duplikatnya, maka secara otomatis dia akan mengcopy model dan detail attachment-nya. Tapi tidak langsung terlihat di layar. Kita harus menariknya dulu dari project browser ke area kerja. Sehingga di situ sudah terdapat dua jenis grup yang berbeda. Dengan beda perlakuannya pula karena sudah merupakan entity yang berbeda.